Melangkah lebih jauh menuju salah satu jalur trekking tercantik di dunia. Terletak di kaki pegunungan Himalaya dengan jalur yang menantang dan berada di ketinggian ekstrim. Dimulai dengan menelusuri hiruk-pikuk kota Kathmandu yang menjadi awal dari petualangan pendakian yang tak akan pernah terlupa. Dan inilah cerita pendakianku. Kamila berkelana di Annapurna Circuit. Perjalanan kali ini dimulai dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sesampainya di Terminal 3, aku langsung menuju ke counter check-in Thai Airways untuk mencetak boarding pass dan drop bagasi. Proses check-in cukup lancar karena Thai Airways hanya memiliki 2 penerbangan per hari dari Jakarta. Selamat sore dari Terminal 3 Soekarno-Hatta. Sekarang sekitar jam setengah 5 sore. Dan akhirnya hari yang aku tunggu-tunggu datang juga. Aku akan kembali ke Nepal hari ini. Tapi aku nggak pakai open trip dan aku nggak sendiri. Ada satu temanku tapi dia belum datang. Ternyata gate-nya pindah ke gate 10. Untung ada orang nyamperin gua. Terus dia bilang kayak, kamu mau ke Bangkok kan? Iya, gate-nya pindah ke 10. Terus ya udah deh. Jadi hari ini kita tuh mau flight ke Bangkok. Sebenarnya kita itu mau ke Kathmandu, tapi kita mau transit dulu di Bangkok dan kita akan stay di Bangkok 1 malam. Yuk! Perjalanan ke Kathmandu kali ini aku menggunakan maskapai Thai Airways karena menawarkan harga terbaik yaitu Rp10.500.000 untuk tiket pulang pergi termasuk bagasi 25 kg. Dan ini merupakan kali pertamaku terbang menggunakan maskapai nomor 1 dari Thailand ini. Lucunya warna pink. Lucu banget warna pink. Enggak. Nih gede. Bye bye Indonesia. Tapi aku bawa Nepal. Saatnya makan. Jadi tadi tuh ditawarin makanannya mau chicken with mushroom sauce atau prawn with apa gitu. Terus karena malas makan udang jadi memilih, ya Allah rambutku. Jadi memilih chicken. Ini tuh dapat bentar. Ini dapat si chicken with mushroom sauce-nya, terus dapat roti sama dapat butter. Ini ada cake sama ini kayak ada salad gitu kali ya. Kayak salad tapi kayak ada sosis dan kejunya. Lucunya tadi sebelum makan bisa-bisanya ini mejanya nggak bisa kebuka, keras sampai pramugarinya akhirnya masuk bantuin. Time to sleep. ครับผมครับว่าการล่าสุดที่สนามบินมีเมฆเป็นปกตินะครับอุณหภูมิ28 องศาเซลเซียส Sampai di Bangkok tengah malam dan penerbangan lanjutan kami menuju ke Kathmandu masih di pagi hari. Karena kami malas harus melewati proses imigrasi, menukarkan uang, beli SIM card, dan hal-hal administratif lainnya, akhirnya kami memutuskan untuk tidur ngemper di bandara ini. Untungnya Bandara Suvarnabhumi pada malam hari sangat tenang, sehingga mudah untuk kami menemukan spot yang sepi. Ya, meskipun kurang nyaman.
Kayak pengen makan tom yum. Oh nggak apa-apa sih kalau kamu kalau ngemper, kalau kamu mau mah. Selamat pagi dari Bangkok. Setelah kemarin aku bingung tidur di mana, mau keluar mager, akhirnya aku semalam ngemper. Dan sekarang jam 8 pagi, aku mau cari makan dulu di bandara ini. Terus tadi iseng-iseng cek, ternyata pesawat aku tuh delay. Jadi jam 10.55 berangkatnya. Tapi sebel sih sebenarnya ya. Jadi makin telat lagi nyampe Kathmandunya, tapi ya udahlah. Menikmati kemewahan dulu ini di Bangkok sebelum menuju Kathmandu. Jalannya lumayan. Selamat makan. Ini aku pesan Wagyu beef noodle. Dapat kayak pangsit sama pesan Thai tea. Terlihat sangat nikmat. Apa kan? Enak lagi lah itunya. Selama meraih semua ini menjadi halal. Selesai makan, saatnya boarding. Cukup kecewa karena penerbangan pertamaku dengan Thai Airways selalu delay, tapi terhibur juga karena Bandara Suvarna Bumi ternyata bagus banget. Jam 10.35 baru disuruh boarding. Begitu kami sampai di boarding gate, suasana sudah terasa seperti di Nepal. Banyak orang Nepal yang juga sedang menunggu penerbangan ke Kathmandu dengan pakaian khas dan percakapan dalam bahasa Nepal. Semakin tidak sabar untuk segera sampai di Nepal. TV-nya jadul, say. Mau kontrolnya pakai apa? Kita mau ke Kathmandu hari ini. Cuman dari tadi di Bangkok delaynya agak lumayan lama. Sekarang harusnya tuh 10.15 sudah take off. Sekarang jam 11:06. Ya, Masih boarding belum kelar. Ini makanannya kayaknya enak deh. Terlihat sangat menggiurkan. Ini after you yang tutup viral parah. Untungnya dari kemarin kami selalu mendapatkan pesawat besar, jadi turbulence tidak terlalu berasa dan kami bisa lebih menikmati penerbangan ini. Sebelum landing, kami disambut dengan view pegunungan Himalaya yang cantik banget. Kembali lagi ke Kathmandu, rasanya masih seperti mimpi. Semua terasa begitu familiar dan masih teringat jelas 1 tahun yang lalu saat pertama kali mendarat di bandara yang sama. Butuh waktu 1 jam lebih untuk menyelesaikan semua administrasi di Bandara Internasional Tribhuvan ini. Mulai dari mengisi visa on arrival, membayar visa, melewati imigrasi, mengambil bagasi, dan membeli SIM card. Ternyata kita langsung dijemput sama guide dari Himalayan Master. Hai. Right? Nice to meet you, I'm Raj. Nice to meet you. This is Raj from Himalayan Master. Okay. Welcome to Nepal. Welcome to Nepal. Thank you. Sister. So, Begitu keluar dari bandara, udara Kathmandu langsung terasa segar, meskipun sedikit lebih dingin dari yang aku bayangkan. Suasana kota yang ramai dengan kendaraan berlalu lalang, klakson yang bersahutan, dan teriakan para pedagang di jalanan menyambut kami. Malam pertama dan kedua di Kathmandu, aku menginap di area Tara Hotel. Dengan harga 35 USD per malam, hotel ini cukup nyaman dengan fasilitas yang didapat cukup lengkap. Kamar bersih, air hangat, wifi lancar, dan sarapan yang cukup memuaskan.
gunung-gunung didaki. Ini jam 10 malam di Nepal. Dan ini tuh AC mati. Tapi dingin banget, ini 14 derajat. Jadi aku tuh bawa ini long john buat baju tidur selama pendakian. Tapi karena Kathmandu udah dingin banget jadi langsung aku pakai. Selamat siang dari Kathmandu. Hari ini karena nggak jadi jalan, akhirnya aku memutuskan untuk berkeliling Tamel lagi. Karena mau lihat-lihat barang dan mau ngejust tipin juga. Terus mau mengeksplor Tamel lebih jauh lagi sih, pengen nyoba naik becak lagi mungkin, terus pengen cari kopi yang enak dan lain-lain. Tapi ini udah kesiangan sih sebenarnya, keluar jam 1 siang. Terus nanti jam 7 malam mau ketemu sama trip dari Himalayan Master. Tamel adalah jantungnya wisata di Kathmandu. Hotel tempatku menginap berada di Tamel, jadi aku cukup berjalan kaki untuk sampai ke pusat perbelanjaannya. Tamel adalah kawasan yang paling ramai di Kathmandu, penuh dengan toko-toko souvenir, perlengkapan trekking, hingga restoran dengan berbagai pilihan makanan. Aku pesen sosis. Terus dia ada kuahnya gitu masa? Masa? Kuah apa? Nggak tahu. Lihat. Rasanya kayak kacang. Tumbak kayak bumbu kacang buat lumpia. Nah, kita lagi riweh dengan just tipan. Kalau kamu makan apa? Kebab. Seperti kebab Ini ya. chicken wrap, iya sih. Actually ini kayak kebab, cuman pakai ayam dan di dalamnya tuh banyak sayur. Enak. Enak. Jalanan di Tamel ini sempit, dipenuhi motor dan pejalan kaki. Tapi justru itulah yang membuat tempat ini terasa hidup. Di sini, suasana khas Nepal benar-benar terasa. Mulai dari aroma rempah-rempah, musik tradisional yang terdengar dari toko-toko, hingga bendera warna-warni prayer flag yang menghiasi setiap sudutnya. Sore hari aku mampir ke sebuah kedai es krim. Awalnya cuma mau beli dan langsung pergi, tapi malah keasikan ngobrol dengan pelayannya. Namanya Ashbin dan dia ramah banget. Can you tell me again what's the meaning of Kamila in Nepal? The meaning of Kamila in Nepal is ant. And okay, so I'm like little animal. Meronam Kamila. Kamila Ho. Oh. Yes. Wow. Meronam Kamila Ho. Okay. Good. And we're officially Nepali now. Yes, exactly. Hari ini ceritanya udah ada sekitar 8 orang yang bilang aku mirip Nepali. Bahkan ada yang bilang aku mirip sama anaknya. Lucu banget sih. Safe journey. Tata. Okay. Nice to meet you. Yeah, nice to meet you too. Okay. Bella and Kamila, Yes. right? Yes. Okay, see you soon. Okay. See you After soon. you just finish your traveling, then you should come here. Okay? Yeah, I will We can come meet here and have again. a Video, okay? Okay. Dare badai. Dadah. Dadah. Lala. Lagi jalan-jalan. Believe that as this dead bird and we wish to wait. Mostly the people think Lagi Aku lagi mencari yang sesuai dengan zodiakku yaitu Capricorn. asik. Karena di Nepal itu adalah surganya kristal. Oke. Dan orang-orang Nepal ini mempercayai energi baik dari kristal. Oke. Iya. Jadi setiap orang itu ketika mau memakai kristal atau menyimpan kristal itu akan beda-beda karena zodiak orang tuh beda-beda. Jadi mungkin seperti Kamila tadi, Kamila Rose quartz aku ya salah satunya. ini salah satunya. generally Jadi you can beda-beda. wear, होइन सोधेको मात्रै मैले तपाईँको क्लाइन्टहरू तपाईँ चिन्नुभयो र त्यो भएर चिनेर अनि कसरी बोल्नु थाहा छैन किन किन गएर
Thank you. Yeah, he just follow us. Oh, sorry. I don't know. Maybe I can just talk to the police. Jadi kita tuh diikutin sama orang bapak-bapak gitu. Cuman tuh dia tuh kayak nanya, where are you from gitu. Are you Nepali? No, I'm not. I'm Indonesian. Oh, you looks like Nepali. Terus dia kayak tiba-tiba, do you have time? Ngopi, Dia ajak ngopi. Terus kita mau ketemu trip Betul. Dan anehnya lagi, awkwardnya dia ngikutin kita. sampai sini. Dan kita nggak tahu orang trip kita ngomong bahasa apa. Cuman dia tuh kayak marah, kayak karena dia ngusir. ngikutin kita. Sorry. No, aku keep booking, sir. Pengalaman diikutin ini jadi pengingat sih buat kami untuk tetap waspada di negara orang. Untungnya kami diselamatkan Mr. Sandip. Beliau adalah pemilik trip Himalayan Master. Dari kemarin aku sudah kontakkan dengan beliau di Instagram dan akhirnya hari ini bertemu langsung untuk briefing pendakian besok. Complete adventure drive. Normally the trekkers will go all the way to Upper Pisang to Manang in the one day. But we are making it a 2 days. 2 days, The okay. reason that you're gonna be go to place called Nagol through the Gyaru place. Because it's very close from the Nagol. Mr. Sandip sangat detail menjelaskan perjalanan kami besok, mulai dari waktu, tempat, hingga hal-hal yang perlu dipersiapkan. Setiap pertanyaan kami dijawab dengan lengkap, membuat kami lebih siap dan yakin untuk perjalanan esok hari. That's why we provide you the purification tablet. Nungguin kita di depan gimana? Malam ini kami pulang membawa duffel bag yang diberikan Himalayan Master untuk diisi dengan 13 kg barang kami yang akan dibawa oleh porter. Selamat pagi dari Kathmandu. Ini aku lagi sarapan. Dan sedihnya adalah mic aku hilang. Jadi ini nggak tahu kedengeran nggak ya suaranya. Pagi ini petualangan di Annapurna Circuit akhirnya dimulai. Tapi sebelum berangkat, kami mampir dulu ke kantor Himalayan Master untuk menjemput guide kami, Ramesh. Beliau yang akan menemani dan memandu perjalanan kami melewati salah satu trek paling ikonik di dunia. Kamel di pagi hari. But don't mind if you reach later in night in the Setelah itu, kami menjemput Porter Joy. He's carrying your bag all the day. Oh wow. The 2 bags? Kalau Annapurna Circuit itu kita bisa nyetok mobil tengah jalan terus kita nebeng. Murah nggak? Murah emang. Berapa? Kalau kita nyetok di tengah jalan, tapi kalau kita pesan dari awal itu mahal biasanya. Kami memulai perjalanan di jam 9 pagi menggunakan mobil menuju ke Besi Sahar. Katanya sih cuma memakan waktu 5 jam. Tapi baru beberapa saat di jalan, aku mulai merasa mabuk darat karena kondisi jalan yang tidak rata. Jalanan di Nepal memang seperti ini, berkelok, berbatu, dan penuh debu. Membuat perjalanan terasa lebih lama dari yang seharusnya. Jadi katanya jalan dari Kathmandu menuju Besi Sahar itu bagus. Tapi ternyata lebih jelek daripada perjalanan Indonesia pelosok. Karena kita waktu itu kan ke Sumba yang pelosok banget. Dan ternyata jalannya tuh masih jauh lebih bagus Sumba sih. Bener, setuju. Ini jelek banget. Kalau Sumba, kata guide bagus, kata sampai Besi Sahar. Kalau Sumba tuh paling cuma ada beberapa lubang aja ya. Ya. Beberapa lubang, tapi ya jalannya mulus. Kalau ini tuh bener-bener bisa ada jalan sepanjang jalan yang hancur banget. Dan serem sih cara nyetir mereka, even jalan jelek tuh diterabas aja gitu. Nah biasanya aku tuh jarang mabok kalau misal di mobil ya. Tapi entah kenapa hari ini sedikit mabok. Dan Besi Sahar masih 3,5 jam lagi. Makan namanya Blue Heaven Restaurant and Bar. Sekarang sekitar jam 11:30 dan kita mau makan dulu karena emang kita harus makan sebelum jam 12 siang. Dan katanya abis ini tuh nggak ada restoran bagus lagi sampai Besi Sahar. What's the name of the river? Trisli. Trisli. Yeah, Trisli. Okay. And see over there.
Sekarang padahal jam 12 siang tapi di sini dingin banget. Aduh, di Lembang. Kayaknya mungkin sekitar 13 derajat. Sangat dingin sekali. This is ramesh portion. Yes, yeah. This is for me. Oh my god, so big. Yeah. Hari ini kita makan siang dengan makanan Nepali. Jadi ini tuh kayak ada bumbu India-Indianya gitu. Kalau ini kentang atau ubi ya? Kayak sup kentang atau ubi. Ada sayur, ada kayak bakwan, timun, dan nasi biryani mungkin ya. Makan apa Kamela? Aku ngambilnya cuma dikit karena aku tadi di mobil itu makan power bar. Jadi aku cuma ngambil kari, roti, kentang, sayur. Sayur. Tapi enak sih, not bad lah. Bumbunya tuh beda gitu. Wih. Rasanya tuh kayak Lagi di Nepal. kayak di Nepal. Bejir. Oh ya. Aku suka makan nasi. Jadi setelah sampai di Nepal, aku belum makan nasi. Breakfast nggak makan nasi. Siang kita cuma makan sosis sama kentang. Malam makan apa? Makan pizza, nggak makan nasi sih. Aku makan mie. Jadi ini adalah hari sumpah udah lama banget nggak makan nasi. Ya terakhir di Indonesia makan nasi. Iya, makan sambal lalap. Enak banget. Karena sambal bahkan kamu di Thailand kan makan mie. Aku di makan mie. Dan makanan dari pesawatnya mie atau kemarin mashed potato. Bakwan. Coba ya, apakah sama seperti bakwan? Ya Allah, bakwan. Mama? Setelah makan siang, kami pun melanjutkan perjalanan. Wait. This is our organic orange. Organic. Yes, organic. No chemicals. Oh, thank you. Brother. Brother. Siap. Sudah ada hati yang harus kau jaga. Sampai di Besi Sahar sekitar jam 4 sore. Dan ternyata Besi Sahar ini cukup ramai. Ya bisa dibilang kota sih. Wow, sangat ramai. Kita ganti mobil dulu. Nah, ini dia mobilnya. Yang lebih kuat karena treknya abis ini bakal lebih terjal dan hancur. Jadi kita ganti mobil. Ini mobilnya. Ini Besi Sahar. Perjalanan ke Darapan ini kita bakal menempuh elevasi 1000 meter dan juga jalanan yang terjal dan juga rusak. Perjalanannya kami mulai kembali di jam 4:30 sore dengan estimasi waktu sekitar 3 jam sampai ke Darapan.
Sesampainya di gerbang ini, kami harus izin terlebih dahulu sebelum memasuki area konservasi Annapurna. Untungnya ada Ramesh, jadi kami hanya perlu menyerahkan paspor dan berfoto-foto di gerbang Welcome to Annapurna Conservation Area. Malam pun tiba, tapi kami belum juga tiba. Rasa capek mulai menumpuk, ditambah kebosanan yang makin menjadi. Rupanya kau sama seperti ular. Ini sungguh tak wajar. Di tengah perjalanan, kami berhenti untuk sekedar menikmati segelas teh hangat dan meregangkan tubuh. Lalu ketemu anjing manis ini, namanya Kigu. Alhamdulillah akhirnya ini jam 8 malam kurang sampai juga di Daratan. Setelah kurang lebih perjalanan 12 jam kurang juga. Ya, hampir 12 jam, Masya Allah. Masya Allah. Nih kamar tidur kita malam ini di Darapani. Sangat nyaman dan kita dapat private bedroom dengan hot water. Cukup bersih sih. Dan ini gede. Asli ini gede. Wow. Alhamdulillah akhirnya sampai juga di Darapani setelah sekitar hampir 12 jam kita di mobil. Dan alhamdulillah sampai di Darapani. Sekarang tuh di elevasi 1800 mdpl-an. Dan udah mulai dingin sih. Tapi untungnya kita dapat kamar yang enak dan ada hot showernya. Jadi masih lumayan nyaman. Hey. Wow, so warm. This is the menu for dinner. Standar sih kayak waktu dulu di Everest Base Camp. Chicken curry. Sangat nikmat. Terus aku minta nasinya setengah karena aku tahu pasti porsinya seabrek. Lumayan enak sih. Real. Seperti aku akan pesen chicken curry sepanjang perjalanan. Di malam ini kami memutuskan menggunakan jeep untuk hari pertama pendakian besok demi menghemat tenaga. Pagi di Darapani suhu udah dingin banget, sekitar 5 derajat Celcius. Aku kira semalam aku nggak akan menggunakan sleeping bagku, tapi ternyata aku nggak sanggup. Jadilah pagi ini aku harus memaking ulang sleeping bagku. Oh iya, sleeping bag ini dipinjamkan oleh Mr. Sandip karena kata beliau sleeping bag yang aku bawa dari Indonesia kurang cukup hangat untuk suhu ekstrim. Selamat pagi dari Darapani. Ini adalah hari pertama di Annapurna Circuit, tapi karena kita mau menghemat, jadi kita memilih untuk naik jeep karena perjalanan itu sebenarnya masih 10 hari lagi ya kalau sama hari ini. Jadi kita hari ini mau naik jeep dulu ke Chame. Durasi naik jeepnya itu sekitar 2 jam karena jeep di sini tuh masih tergolong murah, masih cuma nggak nyampe 1 juta, jadi masih oke. Ini view dari hotel aku. Nah ini nih para pendaki yang mau berangkat jalan kaki dari Darapani menuju ke Chame. Ibunya nyuci di depan, padahal ini dingin banget. Bayangin mereka tiap hari nongkrong di sini sore-sore, terus view-nya wah cantik. Dan ini dia penampakan hotel aku kalau pagi. Sangat nyaman.
breakfast di Pani. Darapani. Ini breakfastnya. Masala tea. Okay, enjoy your breakfast. Thank you. Sekitar jam 9 pagi, kami mulai perjalanan dari Darapani 1800 mdpl menuju ke Chame 2850 mdpl. Estimasinya 1-2 jam menggunakan mobil, kalau jalan kaki bisa sampai 6 jam. Tapi udah balik lagi dia. Lagi-lagi kami berhenti untuk melakukan perizinan. Di trek Annapurna Circuit ini memang banyak banget perizinan yang harus diselesaikan selama perjalanan. Sepanjang perjalanan, meskipun jalanannya rusak dan penuh tantangan, kami tetap bisa menikmati pemandangan yang luar biasa. Sungai yang mengalir deras dengan jernih, pegunungan es yang megah, dan hamparan alam yang masih sangat alami. Itu baru sekitar setengah jam di mobil. Tapi sekarang kita udah ada di elevasi 2650. Sumpah cepet banget. Tiba-tiba udah naik 800 mdpl. Sumpah harus lihat view-nya. Dan dari sini kita bisa lihat Manaslu. Bagus banget. The elevation for Manaslu. Manaslu, Mount Manaslu elevation is 8,163 Wow. meters. Yeah, which is in the old, 14, Oh, highest peak. 8,000, Yeah. above the 8,000 meters mountains. Wow. Yeah, which is Everest is more harder than Than Manaslu. Yeah, Manaslu because Everest is 8,800. Oh, yeah. Yeah. But 88 meter. Annapurna is harder than Everest, right? Yes, yeah. Annapurna is harder than Everest because of there is no good trail, to do summit. Okay. Yeah. And then also less people. Yeah, they just Oh, do the yeah. summit. Yeah. So the hardest mountain is Annapurna, Annapurna, in yeah. Nepal. Yes, Annapurna in Nepal. But maybe in this world is K2, right? Oh yes. Yeah. Yeah. Right. Pokhara is big like Kathmandu, right? Yes, yeah. Pokhara is Bigger. Camila, Yes. have you breakfast today? Yes. Jawabnya goyang-goyang dong. Yes. Wow, welcome to Chame. Bila kemasukan ini guys, besi. Jam 11 siang akhirnya ini sampai juga. Kita udah sampai di Chame ketinggian sekitar 2850 mdpl dan malam ini kita akan menginap di hotel Eagle Eye. Tapi buat sekarang kita masih belum bisa lihat kamarnya karena kita datangnya kan kepagian ya, jam 11. Jadi masih belum jam check-in.
Dan ini adalah barang-barang kita. Your US coin, Good. Ini dia dining hall-nya, sangat nyaman dan hangat. Surprisingly di sini ada sinyal dari kartu Ensel. Makan mie dengan bon cabe. Isn't good. Ya. Aku sebenarnya kembung kebaikan minum. Udah minum seliter today. Jadi kita tuh diwajibin minum 3-4 liter per hari. Karena emang itu mencegah AMS sih. Ya. Karena kan untuk membantu mengikat oksigen. Kan yak stick. Yak curry. Oh yak kari, sorry. Yak curry. Dan Yak menurutku rasanya itu agak mirip sapi tapi ini lebih alot sih. Lebih alot. Tapi untungnya bumbunya enak jadi masih kebantu lah dan pakai bon Cabe best. Kita selalu bawa. Iya dong. Wajib sih bawa bon cabe wajib. Enak. Jadi selama pendakian di sini emang nggak ada sapi sama sekali karena kan emang orang sini tuh nggak boleh ya makan sapi. Jadi banyak pengantinnya kayak ya kambing, kebo, macem-macem deh. Pokoknya nggak ada sapi. Jadi aku pesan dessert. Yeah, I'm asking is it good? Is it okay? Ini coklat bar gitu terus kasih tepung panggang. Dan ini dia kamar kita untuk di Chame. Padahal kita cuma berdua tapi ini gede banget, bisa buat berempat. Dan ini toiletnya. Masih ada hot shower sepertinya. Wow. Selamat malam. Ini emang lampunya agak kocak ya di sini. Sekarang jam 6:30 malam dan kita akan dinner. Aku suka di ruang makan karena hangat, ada heaternya. But now 97 is really good. Balik. Ambil खाना हेरौँ न। Siapa nana? Ini dia mau cek juga. Jeng 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 0 kak. Ayo sih ya kak. Ayo sih ya. 91. 91. Very good. Good. Sambil makan malam, kami melakukan briefing dengan Ramesh untuk mempersiapkan pendakian hari pertama besok. Pada saat briefing pendakian, Ramesh menjelaskan beberapa hal seperti rute yang akan kami tempuh, estimasi durasi perjalanan, tingkat kesulitan trek, serta beberapa poin penting seperti lokasi makan siang, tempat beristirahat, dan tips keselamatan selama pendakian. Kami juga diberi informasi tentang cuaca yang mungkin terjadi dan bagaimana cara menghadapinya. For lunch, right? Yeah. I think we arrived there around 12. Yeah. 12:30 is our lunch time. Yeah. After lunch, we have to walk around. Aku mau cobain dalbat, itu makanan khas porter-porter di sini. Katanya bakal langsung jadi strong kalau makan dalbat. Coba. Coba punya dulu. Aku terus mau rasanya. Enak. Ini apa ya? Ini kayak acar gitu. Ini acar. Ini acar. Kalau ini kentang sih, kentang kari. Dan ini enak sih. Enak. Enak.
Ini apa ya? Ini apa sih? Sayur apa ya? Boncap ya. Ini Indonesia. Benar? Lumayan aneh karena Kerupuk ini enak banget. Sumpah kerupuknya enak banget. Kerupuknya best sih, gila enak banget. Dan sambalnya pedes banget sih. Ya nih. Cuci muka. Sumpah, tapi dingin banget. Tapi aku untung pakai ini. Jadi ini tuh water stopper, jadi dia nggak ngalir ke dalam-dalam. Udah. Dingin. Tapi sumpah dingin banget sih, gila.